Kabupaten Sopeng akan melaksanakan praktik coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Aderman sebagai observer dan Pak Ismail Jumaran sebagai coach dan Ibu Triati sebagai coaching. Jadi lanjut. Selamat sore Pak Is, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Dirman. Bagaimana Pak Dirman? Alhamdulillah baik juga Pak Is. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Tanya-tanya oleh Cina. Siap nggak? Oh siap Pak Dirman ya. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Heri. Baik Pak Is. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Ismail. Yang pertama, mengenai praktik coaching yang Bapak lakukan kemarin, bagaimana perasaan waktu melaksanakan praktik itu, Pak Is? Ya, untuk praktik coaching ini yang pasti saya merasa nervous lah Pak Dirman ya. Ada perasaan cemas, deg-degan gitu, karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik bertanya gitu Pak Dirman, karena harus sesuaikan itu. Baik Pak Is, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak Is, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak Is. Ya Pak Dirman, sebanyak Pak Dirman. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu kompetensi atau kemudian mendengarkan teori dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang Pak Is masih kurang di bagian mana di bagian mana ini menurut Pak Is tentang ketiga itu? Kalau saya lebih di bagian presence Pak Dirman ini. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Pak Dirman. Baik Pak Is, jadi Pak Is merasa bahwa di bagian presence ini perlu dikembangkan ya Pak Is? Ya Pak Dirman, pada bagian itu perlu. Baik, terakhir nih Pak Is, apa yang Pak Is inginkan dari coaching ini? Yang pasti saya berharap Pak Dirman akan ada solusi terbaik lah dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Pak Is, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak Is. Dan selanjutnya saya persilahkan Pak Is untuk melakukan coaching. Dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik? Silahkan Pak Is untuk dilanjutkan. Oke, siap Pak Dirman. Terima kasih banyak dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar Pak Dirman ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Is. Bagaimana kabar hari ini Bu Heri? Alhamdulillah sehat dan baik Pak Is. Bagaimana kabar juga Pak Is? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih pada Bu Heri ini dan telah bersedia meluangkan aku waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan nih pada obrolan kita kali ini Bu Heri? Baik Pak, saya juga berterima kasih kepada Pak Is yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu sebenarnya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah, selain tugas pokok saya sebagai olahraga, saya juga ini diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PPK 4. Nah, kadang saya merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam dan tidak seperti kelas yang lain yang biasanya memberikan respon.
respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini lebih banyak diamnya gitu daripada aktif dalam mengikuti proses pelajaran, Pak Is. Iya. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Bu Heri ya. Begitu Pak Is. Mungkin Ibu Heri bisa menjelaskan ini bagaimana perasaan Bu Heri waktu mengajar di kelas tersebut. Ya baik Pak. Jujur saja Pak ya. Kalau saya masuk di kelas, saya pasti bingung Pak. Artinya baik. Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat awal pelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid-murid bahwa sebenarnya saya juga belajar dari jadi saya tanya murid lebih menyukai model pembelajarannya seperti apa agar mereka juga bisa lebih bisa belajar kemarin. Nah di saat kelas lain lebih suka dengan diskusi ini, kelas ini beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama semua untuk satu kelas. Sebenarnya tidak masalah sih itu Pak, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Namun di sini masyarakat aku maunya anak seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang itu adalah respon mereka saat pembelajaran. Mereka diam, juga bingung apakah mereka memahami materi yang saya berikan. Lalu Ibu sudah pernah nggak tanyakan pada murid nih tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Pak, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya karena saya pikir jangan-jangan kesalahan ada pada saya, dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang pandai. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan nilai dari pembelajaran itu. Misalnya dalam bentuk agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat. Dan tentunya ini bukan kembali lagi kepada saya. Saya merasa semuanya mendukung itu baik, Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka lebih banyak diam dan ada risiko. Iya. Tadi Ibu Bu Heri nih menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar seperti PPT ya, tapi masih kurang respon pada siswa Ibu Heri ya. Lalu kalau boleh saya tahu dalam pembelajaran Ibu murid dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid seperti apa nih? Kalau di kelas saya melihat Pak Is, dalam pembelajaran itu murid saya lebih suka murid yang aktif. Saya suka murid aktif yang ada komunikasi ke arah agar tidak hanya sebagai objek namun bisa menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan tapi bisa aktif menjawab dan bertanya jika menyampaikan materi begitu Pak. Oh iya, jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu ya, Bu Heri ya? Iya Pak, saya lebih suka karena kalau ada komunikasi aktif itu kelas bisa lebih hidup. Namun tidak cuma guru menjelaskan dan mendengarkan, tetapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak juga dari siswa, dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang materi PPKN ini Pak. Lalu Bu Heri, apa yang mungkin dibutuhkan Ibu Heri ini untuk mencapai tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Saya yang akan berubah cara pembelajaran atau model pembelajaran yang saya berikan. Mungkin saya juga bisa meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi yang bisa saling bertukar menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Yang mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa secara individu
semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang bisa berpartisipasi. Memang banyak yang tidak aktif, yang mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Visis agar lebih berkreasi dan mereka tidak bosan gitu Pak. Oh iya Bu Heri, luar biasa nih. Luar biasa sekali nih Bu Heri ini ya, apa yang Ibu Heri sampaikan ini. Bu Heri benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas seperti kuisis dan pembelajaran lainnya nih. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru BK ya. Iya, iya Pak, sangat jauh sekali dengan permainan guru BK dengan mata pelajaran yang saya ambil. Bu Heri, kapan hal tersebut akan Bu Heri lakukan ini? Mungkin minggu depan Pak saya akan lakukan karena setelah kegiatan pesantren Kilan di sekolah saya Pak. Baik Bu Heri ya, tidak terasa nih kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Bu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kali ini Bu Heri? Baik Pak, jadi obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak saya di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan. Oke, tetap semangat Bu Heri ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ya, tadi juga dapat menemukan motivasi belajar Bu Heri, dan saya tunggu cerita Bu Heri selanjutnya nih. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran itu tadi. Baik Bu Heri, terima kasih banyak atas waktunya nih. Ya, terima kasih banyak juga Pak Is atas waktunya sudah meluangkan untuk ngobrol sama saya. Sorry Pak Is. Oke, selamat sore Bu Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Heriati dengan Pak Ismail yang sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Pak Ismail. Menurut Pak Is, apakah indikator keberhasilan? Ya, Pak Alirman, indikator keberhasilan dalam diskusi ini yaitu bagaimana coach ini dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi nih yang sudah dibuatnya. Baik Pak Is, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Heri lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Pak Is sampaikan bahwa ini membangun pada mobilitas atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh, jadi benar ini dan memberikan pertanyaan yang akan membuat ini terbuka dan merasa nyaman dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat motivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Ya, betul sekali Pak Alirman ini. Terima kasih Pak Is selaku coach dan Ibu Heriati selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi memang harus memperhatikan kompetensi tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hari ini kami akan melakukan praktek coaching melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana saya sebagai observer, saya Wardiawati CGP Angkatan 8 Kabupaten Sopeng, Pak Alirman sebagai coach Angkatan CGP Angkatan 8 Kabupaten Sopeng, dan Ibu Heriati sebagai coach CGP Angkatan 8 Kabupaten Sopeng. Oke. Selamat sore Pak Alirman, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore kembali Bu Wardia. Alhamdulillah, kabar baik. Ya, alhamdulillah baik ya Pak. Nah, untuk hari ini Pak Alirman akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap? Siap Bu Wardia. Hari ini saya akan melakukan atau melaksanakan coaching dengan Ibu Heriati. Ya. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Alirman. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang akan Pak Alirman lakukan, bagaimana perasaannya kira-kira nih Pak? Begini Bu Wardia, untuk praktek coaching kemarin atau praktek coaching yang ini pasti saya maksudnya ini Bu kemarin, karena baru awal dan terbiasa juga dengan teknik cerita, makanya kemarin itu saya merasa juga deg-degan karena harus sesuai dengan itu ya Bu Wardia. Iya, ya baik Pak. Jadi nervous itu hal yang lumrah ya Pak dalam setiap sesuatu yang kita lakukan baru, karena memang kita belum terbiasa untuk melakukan itu. Semoga untuk kegiatan sore hari ini Bapak bisa lancar melakukannya. Iya Bu, semoga. Ya, selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus Pak Alirman lakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di bagian mana yang Pak Alirman masih kurang? Di bagian mana Pak Alirman masih kurang? Begini Bu Wardia, kalau saya sih lebih di bagian presence ya Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi proaktif dalam menggapai coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu Bu. Iya, baik Pak. Jadi Bapak masih merasa kurang di bagian present. Ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak? Iya Bu, betul sekali. Ya, terakhir nih Pak, apa yang Pak Alirman inginkan dalam coach kali ini? Yang pastinya Bu Wardia, saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya, baik Pak, semoga coaching ini dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan apakah sudah sesuai dengan alur cipta, dan tentunya bagian presence apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan Pak. Baik Bu, terima kasih banyak dan semoga nanti dapat berjalan lancar. Amin. Saya lanjut. Selamat sore Bu Heri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Alirman, alhamdulillah kabar saya hari ini sehat dan baik. Alhamdulillah Bu Heri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Heri yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu Heri sampaikan pada perbincangan kita kali ini Bu? Ya, baik Pak. Saya juga berterima kasih kepada Pak Alirman yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Selama saya sebagai guru BK, saya diberi tugas tambahan, yaitu
sebagai guru PKM Pak. Nah, terkadang saya merasa bingung. Kedua, saya berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam dan tidak seperti kelas yang lain yang bisa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini lebih banyak diamnya Pak daripada aktif dalam mengikuti pembelajaran, gitu Pak. Oh, baik Bu Heri. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu Heri mendapat tugas tambahan mengajar yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Ibu Heri ya? Ya, kurang lebih seperti itu Pak Is. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini Bu Heri, saya mau tanya apa sih yang membuat Bu Heri inginkan dari obrolan kita kali ini? Iya, baik Pak, saya ingin sebenarnya ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya bingung harus ngapain di kelas, berbeda jauh dengan kelas yang ada di kelas yang lain. Kemudian saya juga sadar bahwa latar belakang saya sebenarnya kan guru BK, kemudian mengajar guru mata pelajaran PKM gitu Pak. Wah, memang sangat berbeda ya Bu. Baik, kalau saya boleh tahu situasi apa yang sedang Ibu Heri hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Heri waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur Pak ya, kalau saya masuk di kelas ini saya seperti bingung Pak, nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di jadwal pelajaran. Di awal semester saya sampaikan ke murid-murid bahwa bagaimana pelajaran yang diterima ini. Ternyata murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti diskusi. Nah, itu berbeda sendiri. Mereka lebih suka mencatat, dan hampir semua satu kelas sebanyak menyukai hal seperti itu. Namun itu tidak menjadi masalah, karena pembelajaran setiap kelas itu yang berbeda, tidak dapat juga memaksakan maunya kepada anak-anak. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Mereka diam dan tidak memahami dan terkadang bingung, begitu Pak. Baik Bu. Jadi lalu Ibu Heri sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Seperti apa sebenarnya? Sudah Pak, beberapa hari kemarin saya tanya lagi kepada anak-anak saya. Saya juga meminta untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada pada saya. Dan anak saya yang saya bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya bilang saya terima dan berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah model-model pembelajaran dalam kelas. Namun terkadang dia lebih suka menyimak dan mencatat. Tentunya ini kan kembali lagi kepada saya Pak, apakah saya merasa belum sesuai dalam pembelajaran, dalam memberikan materi dalam pembelajaran di kelas Pak, karena nyatanya masih ada anak yang kurang respon dalam pelajaran yang saya berikan Pak. Baik, tadi Ibu Heri menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa ya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu, dalam pembelajaran apa Ibu menginginkan murid yang seperti bagaimana? Iya, kalau dalam pembelajaran Pak, saya lebih suka murid sebanyak yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi, begitu Pak. Baik Bu, jadi Bu Heri lebih suka jika ada komunikasi aktif, gitu ya Bu Heri? Iya Pak. Jadi
kalau ada komunikasi aktif, kelas kan bisa hidup Pak ya. Tentunya tidak cuma guru juga menjelaskan, tapi murid juga bisa mendengarkan. Tapi biasanya ada pertanyaan dari saya Pak. Dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran dekat ini Pak. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu Heri lakukan dalam waktu dekat ini? Iya, baik Pak. Kalau menurut saya yang mungkin bisa lakukan adalah sedikit mungkin merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran yang saya berikan. Mungkin juga saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi, dan bisa juga saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dengan teman yang lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentase secara individu atau kelompok, ini agar dapat merubah kemampuan berkomunikasi. Karena tentunya mereka nanti akan memerlukan hal tersebut dalam dunia kerja. Kenapa? Karena bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu misalnya dalam hal contoh ya dalam hal perhotelan. Karena kedua kegiatan semacam ini hanya beberapa anak yang bisa berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga akan menambah dengan menggunakan aplikasi seperti Krisis agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan, begitu Pak. Wah, baik. Luar biasa sekali apa yang Ibu Heri sampaikan. Ibu Heri benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dan tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru BK. Iya, memang sangat jauh berbeda Pak antara guru BK dengan guru PKN gitu Pak. Oh iya Bu. Jadi kapan hal tersebut akan Ibu Heri lakukan? Mungkin minggu depan Pak, setelah kegiatan pesantren kilat atau kegiatan pramuka yang sedang berjalan, ini sudah saya akan lakukan Pak. Baik Bu Heri, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini ya Bu Heri? Baik Pak, jadi yang saya dapatkan dari obrolan kita kali ini adalah saya dapat merasa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak saya di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid-murid saya di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan, gitu Pak. Baik Bu Heri, semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu Heri ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Heri. Ya, terima kasih juga Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya. Terima kasih Pak, dan saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih applause untuk Pak Alirman dan Ibu Heri yang sudah melakukan coaching hari ini. Praktek coachingnya sangat baik Pak. Terlihat tadi dari alur cerita yang Bapak laksanakan, mulai dari tujuan percakapan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian apa yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya untuk Pak Alirman selaku coach, menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari tadi? Baik Bu Wantia, menurut saya indikator
indikator keberhasilan dari diskusi tadi, yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Baik Pak, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan Ibu Heri lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Kemudian tadi Ibu Heri sudah sampaikan, Pak Alirman sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar yang setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga saya lihat Pak Alirman juga sudah bisa memotivasi coaching dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan hal. Iya, betul sekali Bu Watia. Ya, terima kasih Pak Alirman selaku coach dan Ibu Heri sebagai coach atas praktik coaching hari ini, dan semoga memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.